Semua bisa dengar suara kan? Oke, tanda baca yang paling umum yang pertama adalah titik. Tanda baca titik. Nah, titik ini banyak sekali penggunaannya. Kita akan lihat beberapa contoh. Titik yang pertama dipakai untuk mengakhiri kalimat. Sudah jelas ya? Semua sudah tahu. Nah, ini juga Mbak Sri Muji. Kita lihat ucapan salamnya. Waalaikumsalam. Ada W titik R, tidak ada titik, W titik B titik. Nanti apa kita lihat penggunaan titik ini apakah sudah benar atau tidak. Nah, yang pertama untuk mengakhiri kalimat. Itu sudah jelas, sebuah kalimat diakhiri dengan tanda titik. Apabila dilanjutkan dengan kalimat baru, harus diberi jarak 1 ketukan. Cara ini, jadi sesudah titik, di sini disebutkan harus diberikan 1 ketukan. Jadi 1 ketukan itu 1 spasi. Jadi sesudah titik harus ada jarak 1 spasi. Kemudian setiap akhir di titik lagi. Kemudian tanda titik dipakai pada akhir singkatan nama orang. Oke. Setiap penulisan nama orang ada yang disingkat, itu diberikan tanda titik. Artinya mengartikan bahwa S ini adalah singkatan. Jadi Irwan S titik Gatot. Nah, kalau tanda titik, kalau tidak ada tanda titik seperti ini, berarti namanya Irwan S Gatot. S-nya ini nggak ada, bukan singkatan, memang huruf S namanya. Seperti George Walker Bush. Ya, ini singkatan dari Walker. Kalau S bisa Iwan Susanto, Irwan Supritno, terus segala macam. Tapi kalau namanya ditulis lengkap, ini nggak perlu tanda titik. Ya. Iwan Supritno, dan nggak perlu tanda titik, langsung. Oke. Selanjutnya, tanda titik digunakan singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Seperti doktor. Ya. Doktor ini gelar ya. DR, D besar, R kecil, titik. Ini singkatan dari doktor, Nyonya, disingkat sarjana ekonomi. Untuk penulisan sarjana ekonomi yang benar, bukan seperti ini. S-E titik. Ini salah. Karena sarjana merupakan satu singkatan, ekonomi merupakan satu singkatan. Jadi kalau sarjana hukum, S titik H titik. Akan salah kalau kita ketik SH titik. Nah, kalau tanpa titik di sesudah S, itu artinya S itu adalah bukan singkatan. Jadi S singkatan dari sarjana, ekonomi singkatan, E singkatan dari ekonomi. Oke. Selanjutnya, tanda titik dipakai pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah sangat umum, ya. Yang sudah sangat umum pada singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih, hanya dipakai 1 tanda titik.
setiap kita buat singkatan dari kata-kata yang sudah umum, kita harus memberikan tanda titik. Jadi intinya untuk menerangkan bahwa ini adalah singkatan yang ada kepanjangannya. Pada singkatan terdiri atas 3 huruf atau lebih, hanya dipakai satu titik, dan lain-lain. Dan lain-lain DLL, titik 1, dan sebagainya, DSB. Dan tanggal TGL, tanggal harus ada titiknya. Apalagi coba yang lain, DST. Waalaikumsalam, apa? Ini harus ada titik. Apa singkatan dari DST? Apalagi singkatan yang sudah umum, dan seterusnya. Betul, apalagi yang sudah umum. Ada banyak yang sering kita jumpai ya. Nah, singkatan yang disebut Mbak Sri Muji itu kan sudah umum. Waalaikumsalam, WR, WB. Itu di mana titiknya harusnya? Ini mana yang benar? Kira-kira WR, WB titik atau WR titik WB titik. Yang pasti kalau W titik R, W titik B salah. Kalau dalam penulisan resmi itu tidak benar, tapi kalau penulisan chatting seperti ini itu tidak masalah, karena yang penting dimengerti. Kalau dalam hal ujian mungkin ini bisa salah. Nah, kalau menurut ini, pada singkatan yang terdiri dari atas 3 huruf atau lebih, ya, kalau kita tulis 3 huruf atau lebih artinya bisa 4, ya kan? WR, WB kita sudah umum. Kalau kita tulis WR titik WB titik, nah kalau WR titik WB nya tidak ada titik, berarti WB ini bukan singkatan. Nah, jadi kalau sudah umum seperti ini, satu titik cukup. Ini kan disebutkan lebih banyak, hanya dipakai satu tanda titik. Jadi yang betul adalah WR, WB titik. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, untuk kalimat tulisan yang resmi, misalnya skripsi, makalah, atau laporan tesis, disertasi, ini tidak dianjurkan untuk menulis seperti ini ya. Ini yang untuk tulisan-tulisan non formal oke. Berikutnya tanda titik dipakai di belakang angka huruf dalam satuan bagan, ikhtisar atau daftar. Nah, ini sering kita lihat dalam penulisan-penulisan buku, di buku kita juga ada, dalam penulisan-penulisan. Jadi ada angka Romawi, titik, Departemen Dalam Negeri, kemudian ada nomor berikutnya yang lain lagi, A, titik, 1, 2, titik, semua ada titiknya. Ya. Nah, untuk yang urutannya bertingkat seperti ini, 1, kemudian ada sub judulnya lagi. Sub pertama kan 1 titik, patokan. Sub keduanya hanya 1 titik yang dipakai di sini. Yang angka berikutnya tidak ada. Begitu juga yang
sub-subnya lagi di bawahnya. Jadi hanya yang terakhirnya tidak digunakan titik lagi, ini ya. Jadi tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ya. Jadi tanda titik itu tidak digunakan seperti ini, misalnya 1 berita, kemudian di bawahnya 1 2. Nah, ini nggak ada titik seperti ini ya. Ini artinya nggak ada yang ketangan bawah ini. Oke, berikutnya tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Untuk memisahkan menandakan ribuan, kalau versi Inggrisnya dia pakai koma, tapi kita menulisnya sebagai titik. Desa itu berpenduduk 24.200 orang. Jadi titiknya harus ada, titiknya sebagai pemisah ribuan. 1.231 jiwa. Tanda titik juga digunakan untuk menandakan jam, ya. Jadi kalau jam 7:10 menit 12 detik, 1 jam 35 menit 20 detik. Ini harus diletakkan 0 di atas, menandakan bahwa dalam satuan jam, menit, detik, semua dipisahkan dalam detik. Kalau di ujungnya dikatakan jam di sini, ya. Kalau misalnya kita mau menulis tanpa di depannya ini, kita cukup menulis 20.30 menit. Nah, ini artinya 20 menit 30 detik. Kalau kita ganti dengan jam, kita harus letakkan 0 di depannya. Misalnya 0 jam 20 menit 11 detik. Dan ini satuannya adalah jam. Ini harus ditulis seperti ini. Oke, berikutnya, malam Mbak Siti. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka ribuan, jutaan, dan seterusnya di jumlah. Jadi tanda titik tidak dipakai yang merupakan bilangan, ya. Misalnya nomor rekening bank, kan panjang ya, ada sekian angka. Jadi sini ribuannya tidak ditandai dengan tanda ketik. Yang hanya dibuat tanda titik adalah dengan bilangan. Dan ini bukan bilangan, ini jumlah halaman, misalnya ada 1000 halaman. Jadi di sini tidak ada diperlukan tanda titik. Berikutnya, tanda titik dipakai dalam singkatan yang terdiri, ini tidak dipakai ya, tidak dipakai dalam singkatan dari huruf-huruf awal kata atau suku kata atau gabungan yang terdapat dalam nama badan pemerintah, lembaga nasional di dalam akronim yang sudah diterima oleh masyarakat. Ini yang sudah umum. Kalau
aturan yang sebenarnya setiap singkatan tadi kita harus menggunakan tanda titik. Tapi kalau sudah umum digunakan seperti ini, Sekjen, UUD, kita sudah tahu bahwa ini adalah Undang-Undang Dasar. Kecuali kalau ditambahkan dengan titik, karena sudah umum tanpa titik ini untuk Undang-Undang Dasar, apabila ada titiknya, berarti dia akan artinya bukan lagi Undang-Undang Dasar. Misalnya ada dalam satu tulisan ada ditulis seperti ini. Nah, ini artinya bukan lagi Undang-Undang Dasar. Mungkin di kalimat sebelumnya sudah dijelaskan UUD ini apa. Ya. Jadi yang sudah umum itu sudah identik. SMA, WHO, World Health Organization juga yang pada badan dunia. Kemudian nomor 9, tanda titik tidak dipakai dalam singkatan lambang kimia. Ini sudah jelas ya. Mata uang juga tidak ada penggunaan. Ini koma di belakangnya bukan tanda titik. Ini rupiah ini adalah 350 rupiah. Kalau dia misalnya, ini kan penulisan mata uang di belakangnya pakai koma. Jadi kalau misalnya seperti ini, titik, nah ini 245.800, baru yang ininya komanya ini bukan lagi, ini desimal. Yang bilangannya yang di sini yang perlu dibuat tanda titiknya. Tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan. Setiap judul dari suatu tulisan tidak perlu, walaupun dia satu kalimat penuh, ya, dia tidak perlu diberikan tanda titik. Berikutnya, tanda titik tidak dipakai di belakang alamat pengirim atau tanggal surat. Nah, ini Jalan Diponegoro, Jakarta, 1 April. Ini semua contohnya kepada yang terhormat, penulis surat. Ini semua tidak perlu tanda titik. Nama kota segala macam. Ya. Kantor penempatan tenaga, ini yang seperti tulisan ini tidak ada tanda titik ya. Tanda titik dipakai di antara nama penulis, judul, nah ini contoh referensi. Ini kalau dalam menulis karya ilmiah kita ada program Siregar, kemudian ini nama orang, ini namanya sebenarnya Merari Siregar, tapi yang ditulis adalah nama kedua ya. Nah, selamat malam, nggak apa-apa, nanti kalian bisa lihat lagi videonya karena ini direkam untuk saya upload. Yang berikutnya tanda koma. Tadi kita sudah bahas tanda titik, sekarang tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Nah, kalau kita membuat suatu pernyataan di mana
menyebutkan beberapa jenis dalam suatu ungkapan perlu untuk setiap jenisnya perlu dibatasi dengan koma. Saya menjual baju, kemudian celana, dan topi. Artinya ada 3 benda yang dijual. Yang terakhir sesudah koma harus ditambahkan dengan dihubungkan dengan dan diakhiri dengan tanda titik satu kalimat. Yang salah itu misalnya saya membeli udang, kepiting, dan ikan. Nah, ini salah. Harusnya di kepiting ini ada satu tanda koma lagi, menandakan bahwa 3 objek. Ya. Kalimat tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara atau satu dari kalimat setara yang berikutnya, yang didahului oleh seperti, tetapi, melainkan. Saya bergabung dengan Wikipedia, ya, tetapi tidak aktif. Ini 2 kalimat yang ini satu kalimat ya, tapi dipisahkan oleh koma untuk menandakan kalimat, memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang berikutnya. Ini contohnya. Contoh yang lain misalnya kita bisa buat minggu lalu saya pergi ke Genting. Kalau ke Genting biasanya kan tempat rekreasi yang ada lautnya, tetapi saya tidak berenang di laut. Ya. Nah, untuk memisahkan ini harus ada komanya. Oke. Contoh yang lain yang menggunakan kata seperti. Kalimat setara yang satu dengan kalimat setara yang lainnya. Yang melainkan. Orang tua tidak lagi berjalan dengan cepat, melainkan apa itu? Melainkan secara pelan-pelan misalnya.
Oke, berikutnya tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimatnya. Mendahului dari kalimat induknya. Oke. Artinya kejadian sesudah komanya itu belum tahu kejadian yang awalnya. Misal contohnya, kalau hari ini hujan, koma, saya tidak akan datang. Karena sibuk, ia lupa akan janjinya. Nah, yang seperti ini banyak ya. Apalagi kira-kira contohnya? Memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimatnya. Ini kan induk kalimatnya saya tidak akan datang kalau hari hujan. Ia lupa akan bentar ya. Oke, yang berikutnya, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mengiringi induk kalimat. Nah, ini bedanya ya. Kalau apabila anak kalimat tersebut mengiringi induk kalimat. Jadi seperti yang kita lihat tadi, saya tidak akan datang. Itu induk kalimatnya. Saya tidak akan datang kalau hari hujan. Kalau letaknya seperti ini, berarti dia tidak perlu meletakkan koma. Kalau anak kalimatnya mendahului induk kalimat, berarti perlu diberikan koma. Nah, seperti ini juga, ia lupa akan janjinya karena sibuk. Jadi kalau tulisannya seperti itu tidak perlu diberikan koma.
Oke, selanjutnya tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antara kalimat yang terdapat pada awal kalimat termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, jadi lagi pula meskipun begitu akan tetapi. Ini contoh. Oleh karena itu, kamu harus datang. Jadi, saya tidak jadi datang. Ya. Misalnya, lagi pula. Ya, meskipun begitu, kamu harus hadir. Oke, berikutnya tanda koma dipakai di belakang kata-kata seperti nah ini ya, wah, aduh, kasihan yang terdapat di awal kalimat. Nah, ini kan sering yang tulisan seperti ini biasanya kan kita jumpai dalam tulisan-tulisan novel. Nah, ini umum digunakan seperti ini ya. Berikutnya nah, ini juga tulisan-tulisan seperti ini. Kalau ada tanda petik ini, artinya ungkapan yang diucapkan. Nah, sebelum tanda petik ini, di akhirnya ada tanda titik menandakan akhir kalimat, kemudian kata adik, koma. Nah, ini contoh dalam penggunaan koma. Ini umum digunakan dalam penulisan teks drama atau novel. Kemudian tanda koma dipakai di antara nama dan tanggal. Bagian kalimat, tempat tanggal, tempat
dan lagi tulisan berurutan. Nah, ini yang penggunaan koma ini biasanya kita jumpain di kepala surat atau di surat-surat tertentu, ada penulisan tempat kemudian tanggal. Ini menunjukkan bahwa surat tersebut dibuat di mana, kemudian tanggal berapa, kemudian ini menunjukkan tempat. Ini biasanya sering kita lihat penulisan di amplop atau di surat resmi. Misalnya kalau mau lebih detailnya, misalnya ada desa apa namanya. Nah, di Taiwan juga misalnya Hsinchu, Taiwan. Di sini ada lagi karena Taiwan masih apa ke Cina, disingkat lagi R O Republik O ya, Republik O C. Tanda koma dipakai untuk menceraikan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Nah, ini Lanin, Ivan Lanin sebenarnya ya. Ini adalah untuk referensi, ini digunakan pada penulisan karya ilmiah. Kalau kita mengambil di buku-buku, biasanya di ujung halaman terakhir ada seperti ini, menuliskan nama-nama pengarangnya, tahun berapa, judulnya, kemudian bukunya apa, kemudian penerbitnya. Tanda koma juga dipakai di catatan kaki. Kemudian tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademik. Nah, ini yang penting, ini memisahkan gelar seseorang dengan akademik. Kalau gelarnya ada dua, berarti akan ada koma satu lagi. Misalnya saya tulis nama saya ya, Ahmad Nayan, koma, saya ada gelar S1-nya ST, titik lagi. Nah, kan ada gelar kedua. Gelar kedua itu harus saya tulis koma lagi di sini, spasi M titik T titik. Tidak perlu lagi titik satu lagi, karena sebenarnya untuk penulisan nama itu tidak perlu ada titik. Ahmad Nayan. Nah, ini nggak perlu ada titik di sini dalam penulisan nama. Maka di sini titik ini adalah titik singkatan dari teknik, master teknik. Jadi sarjana titik, teknik titik, master titik. Nah, antara dua gelar ini harus ada koma. Di antara dua gelar ada satu koma pertama memisahkan nama dengan gelar, ada koma satu lagi memisahkan dua gelar. Tanda koma dipakai di muka angka per 10 di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Oke, tadi sudah ada, kalau sekarang mungkin sudah tidak ada ya, sen. Kalau di Taiwan ada 1 sen ya. Ini 33,5, artinya 33 tambah setengah meter ya. 2,5 itu untuk setengahnya, 2,5 dipakai koma. Oke.
Berikutnya, tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi. Untuk membatasi dipakai untuk mengapit keterangan yang sifatnya tidak membatasi. Dipakai. Nah, ini kira-kira maksudnya pengurus Wikipedia favorit saya, pandai sekali, tanpa ini hanya menjelaskan siapa sebenarnya. Contoh yang lain, maka dipakai mengapit keterangan. Dia hanya memberi contoh di antara kalimat. Kalau tanpa contoh itu pun sebenarnya bisa. Kira-kira contohnya apa ya? Udah nggak ada ide. Kita lanjut. Kemudian penggunaan koma dipakai untuk menghindari salah baca di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Contoh, dalam pembinaan dan pengembangan bahasa, kita memerlukan sikap yang bersungguh-sungguh. Titik, akhir kalimat. Coba kita bandingkan. Kita memerlukan sikap yang bersungguh-sungguh dalam pembinaan dan pengembangan bahasa. Ini artinya sama. Kalau penulisannya tanpa koma, berarti harus ditulis seperti yang di bawah. Dalam pembinaan dan pengembangan bahasa, kita memerlukan sikap yang bersungguh-sungguh. Ini dua topik ya. Kalau penulisannya tanpa koma harus ditulis seperti yang kedua ini, dibalik. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain yang mengiringi kalimat jika petikan langsung tanda seru. Di mana rek tinggal. Nah, ini kan petikan. Tadi ada contoh petikan, tapi ada koma. Ini atau misalnya di sini ada tanda seru, tolong ambilkan tanda seru. Ini tidak perlu lagi ada tanda koma di sesudahnya. Berikutnya ada tanda
titik koma. Ini posisinya hampir sama dengan tanda koma ya, cuma antara tanda titik beda, dia berada antara titik dan koma. Contoh yang pertama, memisahkan tanda bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Yang pertama, malam makin larut. Kami belum selesai juga. Kemudian tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam suatu kalimat majmuk sebagai pengganti kata penghubung. Contoh, ayah mengurus tanamannya di kebun. Ibu sibuk bekerja di dapur, adik menghafalkan nama-nama pahlawan nasional. Saya sendiri asik mendengarkan siaran pilihan pendengar. Ini kan disebut kalimat majmuk karena dalam satu kalimat ini banyak kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang. Nah, jadi bisa dibuat satu kalimat seperti ini, cuman harus diberikan tanda titik koma untuk setiap kegiatan yang dilakukan oleh orang yang berbeda. Ya. Kemudian tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti dengan rangkaian atau pemberian. Contoh yang kita perlukan, sekarang ini adalah barang-barang berikut, titik dua. Artinya ada disebutkan jenis yang diperlukan. Jadi sebelum disebutkan harus diberikan titik dua. Fakultas itu mempunyai 2 jurusan. Nah, ini bukan koma. Ekonomi umum dan ekonomi perusahaan. Jadi ada 2 jenis yang dia miliki. Bisa juga tanda titik 2 merupakan pemberian contoh. Nah, ini contoh kan ada 2. Ini dari contoh ini sendiri disebutkan ada penggunaan titik 2. Artinya ada 1, 2, ya. Kemudian ketua, titik 2, wakil ketua, sekretaris. Nah, ini semua pemberian titik 2 yang benar seperti ini. Tanda titik 2 dipakai dalam teks drama, itu sudah jelas ya, untuk membedakan pembicara pelaku pertama dengan pelaku berikutnya. Sesudah ditulis nama pelakunya, kemudian apa yang diucapkan, ini ditulis dengan titik 2 seperti ini.
Nah, titik 2 juga dipisahkan untuk menyatakan bab dengan ayat. Misalnya surah Yasin titik 2 ini menunjukkan bahwa 9 ini ayat ke-9. Ini juga majalah Tempo terbitan tahun 97 halaman ini misalnya judul, anak judul kitab suci antara nomor halaman dan halaman. Ini bisa juga ini nomor halaman atau lainnya. Misalnya halaman 34 di situ ada nomor berapa, bisa ditulis seperti ini. Tanda titik 2 tidak dipakai dalam rangkaian pemarian. Itu merupakan pelengkap atau maki penyataan. Nah, misalnya kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Di sini kita memerlukan titik 2. Kursi, meja, dan lemari itu nggak perlu. Kalau penulisannya misalnya untuk ruang ini kita memerlukan seperti, baru ada titik 2-nya, kursi, meja, dan lemari, titik. Nah, kalau seperti ini kan objek yang sama, tapi ada kata seperti, kita perlu memberikan titik 2. Tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk menyambung suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. Contoh. Nah, kita misalnya dalam membuat tulisan, kita sudah memiliki batas ya. Misalnya batas kertas kita sudah buat seperti ini di sini. Kemudian kita mau nulis sesuatu. Ini batas kertasnya sudah diatur, harusnya itu kan terlewat. Nah, kalau kita tuliskan ke bawah, ini berlaku dulu pada mesin ketik ya, mesin ketik yang dimana pinggir kanannya diharapkan rata semua. Kalau sekarang kan sudah pakai komputer, ini aturan yang lama, jadi harus dituliskan. Nah, di bawahnya baru disambung. Nah, seperti ini. Sebenarnya yang seperti ini juga tidak bisa, karena dia harus dipisahkan dengan suku kata. Tidak boleh dengan kata seperti ini. Ini kan haru. S-nya ini tidak ada S-nya, tidak ada arti. Jadi harusnya memang penulisannya yang benar adalah H. Nah, seperti ini. Ya, ini kan dimulai lagi ke bawah di sini. Harusnya. Jadi H ini bukan mengartikan bahwa bukan suatu kata, tapi suku kata yang memerlukan suku kata yang lain untuk satu kelengkapannya. Dia beli baru juga. Di samping cara-cara lama itu ada juga cara-cara baru ya. Tanda hubung ini ya, strip ini. Tanda hubung menyambung awalan dengan bagian kata yang belakangnya atau akhiran dengan kata yang depannya. Contoh,
Cara baru mengukur panas. Akhiran I tidak dipenggal. Baris. Mengharga I pendapat tidak dipenggal supaya ini kan bacanya cara baru mengukur. Jadi kalau digabung akan menjadi mengukur. Tapi mengharga I ini tidak bisa. Jadi tidak dipenggal. Menghargai baru bisa. Bisa ditulis harusnya seperti ini. Lalu di bawahnya hargai. Kemudian tanda hubung menyambung unsur-unsur ulang kata ini sudah umum kita gunakan ya. Contohnya anak-anak, jalan-jalan, bala-bala, dan lain-lain sebagainya. Yang disingkat tanda ulang singkatan seperti angka 2. Nah, ini sudah umum juga digunakan sekarang ini, cuman tidak boleh digunakan dalam tulisan resmi, tulisan formal. Misalnya anak-anak seperti ini ya, jalan-jalan, yang harusnya jalan tapi sekarang banyak penulisan jalan-jalan seperti ini sudah umum, tapi sebenarnya aturan resminya tidak boleh penulisan seperti itu. Berikutnya tanda hubung menyambung dasar unsur-unsur kata ulang. Itu sudah tadi. Kemudian tanda hubung menyambung huruf kata yang dieja satu-satu bagian-bagian tanggal. Jadi kalau perlu ejaan pengurus, kalau perlu dieja dia harus diberikan tanda hubung. Kalau tanggal ini sudah jelas, sudah umum kita lihat ya. Untuk memisahkan tanggal kita menggunakan tanda hubung. Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan antara ungkapan berevolusi dengan berevolusi. Ini dua kata yang berbeda arti. Revolusi dan evolusi. Nah, 25 ribuan. Artinya 5.000 ada 20 biji. 20 lembar. 25.000 dikali 20. 25 ribuan. 1 kali 25.000. Ini menandakan bahwa 25 ribuan satu lembar 25.000. Istri perwira yang ramah dengan istri perwira yang ramah kan beda artinya ya. Ini istri perwira yang ramah, sementara istri perwira yang ramah ini perwiranya yang ramah. Tuh, tanda penghubung untuk membedakan dua kalimat yang sama.
Oke, tanda penghubung lagi, mungkin ini yang terakhir untuk malam ini. Nah, ini penting. Tanda hubung digunakan untuk dipakai yang pertama se. Setiap penulisan se yang menunjukkan gabungan. Kemudian B, ke, menunjukkan angka tingkatan. Kemudian angka dengan akhiran an dan singkatan huruf kapital. Ya. Ini kita lihat yang pertama se Indonesia, hadiah kedua. Jadi tidak bisa kita tulis hadiah kedua seperti ini, nggak bisa, harus ada tanda penghubung. Tahun 50-an, begitu juga harus ada tanda penghubungnya. Ber-SMA, singkatan yang sudah umum, mau digabungkan dengan awalan ber, harus ada tanda penghubung. Ini dengan KTP-nya tidak bisa sekedar tulis KTP-nya tanpa tanda penghubung, harus ada tanda penghubung. Begitu juga dengan singkatan-singkatan yang lain. Nah, ini juga ketika menghubungkan, menggabungkan, misalnya untuk memudahkan pengertiannya, dibuatlah, digabungkan tanda bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Di charter, disewa. Kalau kita tulis dalam bahasa charter ini kan sewa, itu kan bahasa Inggris. Kalau kita tulis disewa dalam bahasa Indonesia, kita tidak perlu kasih tanda penghubung, cukup disewa. Sewa. Ketika kita menulis dalam bahasa Inggris, kita perlu memberikan tanda penghubung. Tackle apa ya? Sandung. Kata pakai sama kita memakai sama enggak artinya. Kaye kata pakai sama kate memakai, apa maksudnya saya nggak ngerti. Mbak Saida tolong ditulis lengkap, jangan disingkat bisa. KY kata pakai, SM kata memakai. Oke, ini tanda pisah. Tanda pisah mungkin akan kita lanjutkan minggu depan ya. Kata pakai sama kata memakai artinya pakai itu kan kata dasar. Memakai itu artinya sudah ditambahin dengan awalan. Sebenarnya nggak ada beda. Saya pakai baju, saya memakai baju. Cuman mungkin perbedaannya dalam segi penulisan atau dalam kalimat seru. Coba pakai baju ini. Ya. Kalau kita itu kan tidak cocok. Coba memakai baju ini. Itu tidak cocok. Ya. Dalam beberapa pengguna tergantung kalimatnya. Kalau misalnya dalam tanda seru, dalam kalimat perintah, coba pakai baju ini. Itu kan tidak cocok, coba memakai baju ini. Misal yang lain, mungkin kalau bisa dikasih contoh
Bisa terlihat perbedaannya ya dalam penggunaannya, mana yang lebih cocok menggunakan pakai atau memakai. Oke ya, untuk malam ini kita akhiri di sini. Insyaallah pertemuan berikutnya hari Rabu ke depan kita lanjutkan dengan tanda baca yang lain. Jadi saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.